Wal farqu bainal masjidi wa ghairihi, sedangkan perbedaan antara masjid dan selain masjid, madakarohu, adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Imam Subuki, yang telah menyebutkan siapa Imam Subuki padanya, annal masjidah kal hurri, bahwasanya masjid itu layaknya barang bebas. Wa yajibu, dan wajib. Apa yang wajib adalah annan nadhirah, sesungguhnya pengawas atau pengurus, fil ittijari, di dalam memperdagangkan, fi malil masjid, terhadap harta masjid, ayyura'iyal maslahata, itu harus menjaga kemaslahatan. Misalkan ada uang masjid, ya, ada uang masjid atau barang masjid lah. Kata-kata harta ini tidak harus uang, benda pun juga harta. Misalkan ada barang masjid yang sudah tidak dipakai, sudah kita ikut pendapat yang membolehkan menjual. Misalkan kita mau menjual, maka ketika dia menjual harus memperhatikan maslahat yang kembali kepada masjid. Ar-ruhbatu, adapun ruhbah, apa sih ruhbah? Ma kharaja anil masjid, sesuatu yang keluar dari masjid. Maka bagaimana? Maka statusnya ruhbah di sini, statusnya adalah masjid juga. Artinya apa? Iktikaf di luar sah. Orang junub berada di luar, hukumnya sah. Nah. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fuhima fi qawlihi wa huwa awla minat tijarati annal ittijarah bil fadili jaizun. Dipaham dari perkataannya musannif, wa huwa aula minat tijarati, yang mana pada sebelumnya dijelaskan bahwasanya harta masjid dipembelikan pekarangan itu lebih utama daripada didagangkan. Dipaham dari pernyataan ini annat tijarah, bahwasanya berniaga, bahwasanya berdagang atau meniagakan atau memperdagangkan bil fadilih, dengan harta yang lebih, jaizun, itu boleh. Wa qad sarraha bi jawazihi subakiyyu, dan sungguh telah menjelaskan dengan bolehnya ittijar, bolehnya memperdagangkan atau mendagangkan harta masjid, siapa Imam Al-Maghribi, sebagaimana di dalam kitab Asnal Maghrib. Wa nasuhu, adapun nasnya, idza farulah min ra'il waqfi malu, apabila lebih min ra'il waqfi, dari penghasilan wakaf, malun, apa harta, halin naziri ayyat tarirofi, apakah boleh bagi nadir, boleh bagi pengurus memperdagangkan fihi, terhadap harta tersebut. Ajaba Subukiyu, menjawab Imam Subuki, yaitu sudahika, boleh apa itu ittijar. Idza kana lil masjidi, apabila adanya harta tersebut lil masjidi, milik masjid. Li'annahu, karena masjid itu kal hurri,
seperti perkara yang merdeka atau sesuatu yang bebas atau yang merdeka. Bikhilafi ghairihi, dengan beda selain masjid. Di dalam kitab Asnal Maqali, Imam Subuki memberikan pernyataan kalau dari penghasilan barang wakaf ada kelebihan harta, misalkan masjid punya sawah, kemudian setelah panen, dari hasil panen tersebut sudah dipakai untuk operasional, dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan masjid, dipakai sudah. Ternyata ada lebihnya, maka kemudian apakah boleh lebihnya ini kita kembangkan? Apakah boleh lebihnya ini kita niagakan, kita gagangkan, kita putar uang tersebut biar tambah banyak? Jawabannya beliau umumnya boleh. Boleh bagi pengurus memperdagangkan harta itu, tapi dengan catatan kalau memang betul-betul harta itu adalah milik masjid, betul-betul diwakafkan untuk masjid misalnya. Karena statusnya masjid itu laksana barang yang bebas. Artinya barang bebas bukan milik siapapun, beda dengan yang selain masjid. Wa fi Fatawul Ramli, dan di dalam kitab Fatawul Ramli terdapat sebuah keterangan nasuhu yang penjelasannya begini nasnya. Su'ilah amma ada dari Subuki. Su'ilah ditanya siapa Imam Ramli tentang sesuatu, ada lebih yang menjawab dengan sesuatu itu siapa Imam As-Subuki, siapa Imam Subuki. Yang mana jawaban Imam Subuki? Anna lin-nadiri ayyastadira fi malil masjid, bahwasanya boleh bagi pengurus memperdagangkan terhadap harta masjid dengan alasan li'annahu kal-hurri duna wairihi, karena statusnya masjid itu laksana barang bebas, tidak seperti masjid. Pertanyaannya kepada Imam Ramli, hal huwal mu'tamadu amla, apakah pendapat itu adalah pendapat yang muktamad, yang dijadikan pegangan atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, wa mal farqu bainal masjid wa ghairihi, kemudian apa perbedaan antara masjid dan selain masjid? Fa'ajabah, kemudian menjawab Imam Ramli bi'annahu, bahwasanya pendapat tersebut al-mu'tamadu, itu pendapat yang muktamad. Wal farqu bainal masjidi wa ghairihi, sedangkan perbedaan antara masjid dan selain masjid, madakarohu, adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Imam Subuki, yang telah menyebutkan siapa Imam Subuki padanya, annal masjidah kal hurri, bahwasanya masjid itu layaknya barang bebas. Ai, artinya fi annahu yamliku, bahwasanya masjid itu yamliku, itu bisa memiliki, bisyira'i, dengan cara membeli, wal hibati, dan hibah pemberian, wal wasiyati, dan wasiat, wasyuf'ati, dengan syuf'ah. Syuf'ah di sini mengambil hak secara paksa, wa ghairiha, dan lain sebagainya, bi khilafi ghairihi, dengan beda selain masjid. Nah, di dalam kitab fatwanya Imam Ramli, pernah Imam Ramli itu ditanyakan mengenai jawabannya Imam Subuki yang menyatakan bahwasanya pengurus itu boleh memperdagangkan, boleh memutar harta masjid atau mengembangkan harta masjid, karena statusnya masjid layaknya barang bebas, tidak seperti selain masjid.
Pertanyaannya, pendapat itu muktamad atau tidak? Dijawab oleh Imam Romli, muktamad. Terus kenapa dibedakan? Kalau masjid boleh, kalau selain masjid tidak boleh? Jawabannya, karena masjid itu adalah sebagaimana barang bebas. Contoh, barang bebas itu seperti kalian ini. Kalian ini kan merdeka, ya. Merdeka itu bahasa lainnya bebas. Nah, ketika Anda merdeka, bebas, kemudian apakah tindakan yang Anda lakukan itu harus dapat izin dari orang lain? Misalkan ketika Anda mau beli harus dapat izin. Tidak toh? Ya kan? Namanya orang bebas. Beda kalau budak. Kalau seorang hamba, seorang budak, ketika dia mau melakukan sesuatu harus ada izin dari sayyidnya, dari tuannya. Sedangkan Anda bukan budak. Bebas berarti terserah Anda mau beli apa, mau menerima pemberian, terserah. Begitu juga masjid. Masjid itu juga bebas, kan masjid bukan milik siapa-siapa. Ya, ini miliknya Allah. Bukan miliknya si A, si B, si C, tidak. Sehingga masjid pun bebas. Bebas membeli sesuatu. Artinya apa? Artinya dengan pengertian masjid bisa memiliki sesuatu dengan cara membeli, dengan cara menerima hibah, pemberian, dengan cara mendapatkan wasiat dan lain sebagainya. Beda kalau status barang wakaf yang selain masjid. Contoh, misalkan ada tanah tersebut saya wakafkan untuk fakir miskin. Berarti itu miliknya fakir miskin. Berarti yang ada hubungannya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah tersebut, hal-hal tindakan yang akan dilakukan, apakah penghasilannya itu mau dijual, apakah diapakan, itu kan harus seizin dari fakir miskin. Kalau tidak ada izin maka tidak mau. Disitulah perbedaannya. Wajibu dan wajib. Apa yang wajib adalah annan nadhirah, sesungguhnya pengawas atau pengurus, fil ittijari, di dalam memperdagangkan, fi malil masjid, terhadap harta masjid, ayyura'iyal maslahata, itu harus menjaga kemaslahatan. Wa illam yakun wibtatun, walaupun tidak ada wibtatun, apa? Keuntungan. Walaupun tidak ada keuntungan. Fala yattajiru, maka dari itulah tidak boleh meniagakan atau memperdagangkan siapa nadir illa fi ma yatawaqqa'u fihi husulur ribhi, kecuali pada sesuatu yatawaqqa'u yang terjadi di dalamnya husulur ribhi, apa hasilnya? Laba. Jadi ketika seorang nazir itu dihukumi boleh mengembangkan harta masjid, maka kewajiban sebagai pengurus adalah memperhatikan, di dalam memperdagangkan harta masjid itu, memperhatikan kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Ya, ketika dia itu beriktijar, harus memperhatikan kemaslahatan kepada masjid, walaupun di situ tidak ada wibto, tidak ada keuntungan yang besar. Saya ambil contoh begini. Misalkan ada uang masjid, ya, ada uang masjid atau barang masjid lah. Kata-kata harta ini tidak harus uang. Benda pun juga harta. Misalkan ada barang masjid yang sudah tidak dipakai. Sudah, kita ikut pendapat yang membolehkan menjual. Misalkan kita mau menjual, maka ketika dia menjual harus memperhatikan maslahat yang kembali kepada masjid. Bukan dilihat tentang masalah
untung banyak untungnya atau tidak? Misalkan ada bekas yang namanya bekas karpet. Ternyata ini kalau dijual bisa lebih mahal dari harga semula. Lebih mahal dari harga semula misalnya. Kalau misalkan dijual sekarang. Tapi kalau misalkan kita jual besoknya, maka harganya akan turun lagi. Akan tetapi walaupun harganya turun, biasanya kalau besoknya ini kalau dijual misalkan di samping penjualan dibeli oleh orang juga dikasih yang namanya lagi karpet baru misalkan. Maka ambil yang mana? Jangan ambil yang paling tinggi harganya, tapi ambil yang besoknya. Contoh lagi, ada masjid. Masjid di sini mempunyai pekarangan. Ada pekarangan di samping masjid, ya. Pekarangan di samping masjid ini dia itu hibah. Bukan diwakafkan, bukan, tapi dihibahkan kepada masjid, milik masjid. Misalkan pekarangan tersebut harganya anggaplah 100 juta. Kemudian ada orang menawar pekarangan tersebut mau dibeli 150 juta. Atau walaupun bukan hibah, misalkan masjid pernah membeli pekarangan harganya 100 juta. Kemudian selang dapat 1 tahun ada orang menawar 150 juta. Ini kan sudah untung. Tapi kalau misalkan dijual, masjid untuk perluasan tidak punya lahan. Kalau misalkan dijual harta tersebut, dengan uang tersebut dia masih bisa membeli tanah lebih luas lagi dari tanah tersebut, tapi tidak di samping masjid. Ini misalkan, anggap ini masjid. Di sini ada tanah, hasil dibeli masjid. Kemudian ada orang menawar tanah ini. Yang harganya asalnya 100 juta ditawar menjadi 200 juta. Misalkan 2 kali lipat. Ini kalau dijual, masjid untung 100 juta. 100 juta ini bisa dibelikan tanah lain mungkin lebih lebar dari ini, tapi bukan di lokasi ini, di tempat lain. Kalau tidak dijual, dipertahankan, maka andaikan masjid melakukan pelebaran, ada yang namanya lahan. Jadi ambil yang mana? Ambil yang tidak dijual. Kenapa? Karena itu maslahatnya lebih jelas kepada masjid. Toh walaupun 200 juta bisa membeli lahan lebih lebar lagi, memang lebih lebar lagi, tapi misalkan jaraknya ini masjid. Kemudian ada lahannya orang lagi. Kan sudah diambil tadi dijual. Bisa beli sebelah. Mau pelebaran bagaimana? Tidak bisa. Seperti sini, masjid ini. Kemudian ada rumah di sini, misalkan rumahnya Ustaz. Dia bisa misalkan membebaskan lahan, beli lahan di sebelahnya jalan. Mau pelebaran bagaimana masjidnya? Seperti itu. Intinya apa? Intinya seorang pengurus masjid harus melakukan tindakan terhadap harta masjid. Tidak dalam kondisi jual beli saja ya. Pokoknya semua tindakan harus melihat maslahat. Seperti berarti tidak boleh meminjamkan, ya. Tidak boleh meminjamkan barang-barang masjid. Harus disewa. Disewakannya itu ketika hal tersebut tidak sampai mengganggu kemaslahatan masjid. Contoh, misalkan ada orang tetangga mau menikah, kemudian dia mau menyewa speakernya masjid, toa, karena sekarang ini lagi rame-ramenya toa, ya, toa masjid. Nah, ini toa, bagaimana disewa? Disewa berapa? 100.000 per hari. Wih, ini kan sudah mahal. Tapi kalau misalkan toanya disewakan, maka adzan tidak pakai speaker, tidak kedengaran. Nah, jadi bagaimana? Maka
tidak boleh disewakan. Harus kalau sampai mengganggu kemaslahatan. Ini kan maslahat. Adzan pakai speaker ini. Orang-orang bisa mendengar adzan, bisa ke masjid. Nah, jadi yang diperhatikan maslahat tidaknya. Termasuk mic. Misalkan mic ada acara sebelah, mau pinjam, tidak boleh disewa. Oke, disewa. Tapi misalkan disewa itu untuk adzan zuhur nanti tidak pakai mic, maka tidak boleh disewakan. Jadi ini walaupun boleh di sini melakukan hal-hal yang maslahat untuk masjid, tapi kemaslahatan tersebut tidak mengganggu maslahat lainnya. Seperti itu. Ada ketentuannya. Qala Syekh Abu Bakr, ya. Qala Syekh Abu Bakr Syata fil I'anati. Berkata siapa Syekh Abu Bakar Syata di dalam kitab I'anah, pengarangnya kitab I'anah. Wa yambawi dan seyogyanya, seharusnya kama qalahu Ibnul Mulkini, seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mulkin, annahu bahwasanya nadhir yajuzu bai'u amwalit tijarati, boleh menjual harta-harta dagangan min ghairi taqidin bi syai'in, dari tanpa menentukan dengan sesuatu. Bal bahkan lauro al bai'ah, bahkan apabila melihat siapa nazir atau siapa orang al bai'ah pada menjual bi aqallah, dengan yang lebih sedikit min ra'sil mali, dari harta, dari modal, ya, pokok harta artinya modal, la yashtari, maka niscaya membeli siapa orang bisamani dengan harta, ma pada sesuatu, huwa yang adapun emma madhinnatun itu adalah tempat sangkaan, lirribihi terhadap laba. Jaza maka boleh apa baik. Kama qalahu ba'dul mutaakhirina, seperti keterangan yang disampaikan sebagian ulama mutaakhirin. Nih. Katanya Abu Bakar Syata, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mulkin, seharusnya sebagai seorang pengurus masjid itu boleh dia itu menjual harta-harta dagangan tanpa harus dikoyiti, tanpa harus ditentukan dengan sesuatu apapun. Kalau tadi kan begini, dan di depan kan ada ketentuannya, ya. Seharusnya pengurus masjid itu tidak berdagang kecuali pada sesuatu yang bisa menghasilkan laba. Berarti di sini boleh didagangkan asalkan ada untungnya. Itu kan berarti ketentuan. Kalau katanya Ibnu Mulkin tidak mesti harus ada laba. Misalkan bahkan kata beliau, katanya Ibnu Mulkin, bahkan kalau misalkan dia melihat di dalam menjual itu lebih sedikit daripada ra'sul mal, ya, menjual itu lebih sedikit daripada ra'sul mal, la yashtari bisamani ma huwa madinnatul lirbihi, maka niscaya dia akan membeli dengan harta tersebut sesuai dengan dugaan keuntungan. Artinya apa? Artinya seorang pedagang itu kan begini, dia itu nanti bisa membeli kan sesuai dugaannya. Wah, kalau saya beli ini modalnya sedikit, tapi ya, kalau saya beli modalnya sedikit tapi nanti untungnya besar. Nah, tapi untungnya besar. Intinya tidak harus jelas ada keuntungan, walaupun hanya sekedar dugaannya. Namanya dugaan. Tidak ada yang namanya pedagang itu, dia itu seorang pedagang pasti itu dia menduga-duga. Saya akan beli barang ini, saya kira-kira nanti pasti laku ini kalau dijual. Kan belum tentu laku juga. Sedangkan ketentuan di depan tidak boleh dia itu mendagangkan
kecuali pada sesuatu yang bisa menghasilkan laba. Kalau katanya Ibnu Mulkin tidak harus. Jadi sesuai dengan pendapatnya dia, sesuai dengan ro'yunnya dia, pemikiran dia. Kalau dia berpikir bahwasanya terhadap menjual bi'aqalla min ra'sil mali, dengan harta pokok untuk membeli dengan sesuatu yang lebih bagus lagi, tidak apa-apa. Sehingga begini, walaupun misalkan ada barang masjid, barang-barang bekas yang tidak dipakai oleh masjid, kemudian dijual, walaupun harganya itu di bawah, dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. Misalkan dulu membelinya 100.000, kalau dijual karena bekas ini dijual misalkan seharga 25.000, itu pun tidak apa-apa, dengan tujuan la yashtariya, agar dia bisa itu membeli sesuatu yang dapat keuntungan. Nah, itu boleh demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Summa qala, kemudian berkata, wa fil Bujairami atau Bujairimi, dan dalam kitab Bujairami terdapat keterangan nasuhu, yang ketentuannya begini, keterangannya begini. Tambihun, peringatan. Al maslahatu a'ammu minal ghibtati. Adapun kemaslahatan itu lebih umum daripada ghibtah, daripada keuntungan. Kenapa? Karena idil ghibtatu, karena sesungguhnya ghibtah, karena adapun ghibtah, bai'un itu adalah menjual bi ziyadatin, dengan melebihi alal qimati, atas qimah. Melebihi qimah, ya, melebihi terhadap qimah, harga laha, bagi amwal waqa yang terjadi. Wal maslahatu, sedangkan maslahat la tastalzimu, itu tidak tetap apa maslahat dzalika, pada itu bai'u bi ziyadatin itu. Kenapa? Li sidqiha, karena membenarinya maslahat, binahwi syira'ima, dengan seumpama membeli sesuatu, ya tawaqqa'u, yang terjadi fihi, di dalamnya, arribuhu, apa laba, wa bai'u ma, dan membeli sesuatu, ya tawaqqa'u, yang terjadi fihi, di dalamnya, al khusranu, apa rugi, lau baqiya, apabila tetap apa ma. Nah, di dalam kitab Bujairimi dijelaskan, kenapa sih kok seorang pengurus itu ketika mau memperdagangkan harta masjid, apakah itu mau dijual kembali dan lain sebagainya, sudah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran itu kok kemaslahatan, yang penting mengandung maslahat kepada masjid, dikarenakan maslahat itu lebih umum daripada ghibtah, daripada keuntungan. Kenapa? Karena begini, ghibtah itu apa sih yang dinamakan ghibtah? Ghibtah itu adalah menjual melebihi harga pasaran. Itu ghibtah. Menjual melebihi terhadap harga pasaran yang terjadi. Misalkan harga pasarannya itu 100.000, kemudian dia jual dengan harga 120.000, itu namanya ghibtah. Ada keuntungan besar, ada keuntungan besar. Sedangkan maslahat itu tidak tentu, tidak tetap terhadap ghibtah. Tidak tentu ketika itu mendapatkan yang namanya harga lebih tinggi, oh berarti ada maslahat kembali. Tidak, belum tentu. Karena maslahat itu bisa saja dia itu membeli sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan, itu bisa saja maslahat. Begitu pula membeli atau menjual sesuatu yang menimbulkan kerugian kalau tetap tinggal, itu juga maslahat. Contoh seperti ini. Tadi kan seperti saya contohkan, seperti karpet bekas. Karpet bekas kalau hanya dikasih tinggal di masjid itu rugi. Kenapa? Tidak dipakai toy, kan tidak digunakan juga. Saya nggak tinggal di masjid barang bekas.
Cuman bikin-bikin sempit masjid saja. Itu kan terdapat kerugian. Nah, ketika dijual, walaupun dijual dengan cara ditimbang kokek-kokek, ya, ditimbang misalkan harganya 20.000, itu sudah terdapat maslahat namanya. Kenapa maslahatnya? Maslahatnya ke masjid tambah tidak menyimpan barang-barang bekas yang tidak berguna itu. Ada pemasukan. Jadi di sini maslahat itu belum tentu yang nominalnya banyak. Biarpun sedikit maslahat. Gitu. Makanya segala sesuatunya sebagai pengurus masjid itu yang dijadikan pertimbangan adalah maslahat. Karena sudah kalian tahu, ya, kalian kan sudah tahu ini. Misalkan di kampung tak nanti atau di mana, apakah kalian itu pengurus masjid? Kalau pengurus masjid, jangan seenak perutmu meminjamkan barang-barang masjid, tapi disewakan. Kalau kalian pelakunya, kamu jangan juga meminjam punya masjid, tapi menyewa. Ya, tapi jangan sampai menyewanya kalian itu mengganggu terhadap kemaslahatan masjid yang lain. Yang disewa mikrofonnya, disewa 1 hari, selesai sudah. Duhur dan asar tidak ada adzan berkumandang. Ya karena sangat adzan di bawah, mau pakai mikrofon tidak ada. Nah, sekiranya demikian, ya boleh juga. Masjid punya genset, tidak apa-apa, gensetnya kalian pinjam, kalian sewa. Yang penting jangan sampai mati lampu. Kenapa? Kalau mati lampu masjid juga butuh. Seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting disewa, ya. Rugi kalau menyewa genset punya masjid itu. Kan kalian menyewa genset untuk masjid itu tujuannya apa? Untuk mati lampu. Kalau sama-sama mati lampu, masjid juga butuh, harus dikembalikan. Ya apa gunanya? Nyewa tidak dipakai. Gitu. Ya? Oke. Ar-ruhbatu wal harimu wal manaratu. Kemudian menjelaskan tentang masalah serambi, harim dan juga menara. Ada 3 pembahasan. Siapa tahu dapat sedikit ini. Ar-ruhbatu, adapun ruhbah. Apa sih ruhbah? Ma kharaja anil masjid. Sesuatu yang keluar dari masjid. Mahjaron alaihi li ajlihi. Jadi mahjaron di sini dikarantinakan. Dikarantinakan corona nanti. Maksudnya itu dikelilingkan terhadap masjid li ajlihi, karena untuk masjid juga. Itu namanya ruhbah. Ai mahuton alaihi, artinya dikelilingkan terhadap masjid li ajli tisaihi, karena luasnya masjid, memperluas masjid, ya. Karena memperluas masjid. Wahia, adapun ruhbah minal masjidi, itu bagian dari masjid. Sawaun u'limah, ya, sama saja diberitahukan waqfiyatuha, apa wakafnya ruhbah masjidan kepada masjid, aujuhila, atau tidak diketahui amruha, apa urusannya ruhbah, amalan, karena mengamalkan bidzahiri, dengan zahirnya. Wa huwa, adapun zahir, at-tahwitu, itu mengelilingi. Lakin, akan tetapi, malam yatayakkon, selama malam yutayakkon, selama tidak diyakini, selama belum diyakini hudusuha, apa baru datangnya ruhbah, ba'dahu, setelahnya masjid. Wa annaha, dan sesungguhnya ruhbah, wairu masjidin, itu bukan masjid. Qala Sayyidul Umar Al-Basri fi hasyiatit tuhfati. Sayyid Umar Al-Basri
berkata dalam kitab Hasyiah Tuhfah, at-ta'biru bi'au, adapun takbir dengan menggunakan lafaz au, aula itu lebih utama. Kalau kurang tambah. Kalau kurang tambah. Pasti punya kalian itu bi'aula. Tadi saya juga sempat bingung. Setelah saya cek kitab aslinya, ternyata bi'au aula begitu. Bi'au aula. Bi'au aula itu lebih utama. Fata'ammal. Maka fikir-fikirlah, angan-anganlah. Artinya fi qaulihi, di dalam pernyataannya musannif, wa annaha. Wa annaha. Kan di depan ada wa annaha wa masjidin, ya, itu. Wa mata tuyuqanah ahaduhuma, dan apabila diyakini apa salah satu keduanya, salah satu hudusuha ba'dahu dan wa annaha wa masjidin, misalkan diyakini, fahiya, maka adapun ruhbah, laisat itu tidak ada apa ruhbah minhu itu dari masjid. Wa illam takun, walaupun tidak ada hadisatan itu baru ba'dahu setelahnya masjid. Sampai situ saya jelaskan dulu, baru kita tutup. Ini tentang masalah serambi. Apa yang dinamakan serambi? Serambi itu adalah sesuatu yang ada di luar masjid. Sesuatu yang ada di luar masjid, yang mengelilingi masjid, dikelilingkan untuk masjid demi masjid. Jadi bahasa gampangnya, dibangunnya serambi ini tujuannya memang untuk masjid. Seperti ini loh, yang di luar ini. Ini kan dikelilingi ini, ya. Ini sengaja dipakai memang tujuannya untuk masjid. Untuk agar masjidnya agak lebih luas, Maka bagaimana? Maka statusnya ruhbah di sini, statusnya adalah masjid juga. Artinya apa? Iktikaf di luar sah. Orang junub berada di luar, hukumnya sah. Nah, tuh. Sama saja, baik diketahui kalau itu diwakafkan untuk masjid atau tidak diketahui, tetap statusnya sebagai masjid. Kenapa? Karena mengamalkan terhadap dohirnya, yaitu apa dohirnya? Tahwid, yaitu adalah ada di sekeliling masjid. Tapi dengan catatan, serambi itu bisa dihukumi masjid, ya, bisa dihukumi masjid selama tidak diyakini baru datang setelah masjid. Dengan kata lain, selama tidak diyakini kalau serambi itu dibangun setelah masjidnya berdiri. Kalau ada penambahan serambi, seperti ini ya, seperti yang bagian sana yang beda warna tehelnya ini. Ini jarak serambi untuk depannya ini setelah pintu ini sama lebarnya dengan ini yang di samping. Ini yang di sini. Jadi bagian belakang itu yang lebih luas itu sudah, kenapa? Karena dia itu dibangun setelah masjid ini jadi. Dulu masjid ini lebarnya serambinya ini ya seukuran ini 1 meter lebih ini. Ya, yang ini samping, bagian di depannya sama begitu juga 1 meter lebih. Nah kemudian ada baru datang, maka yang bagian belakang itu tidak masuk masjid, tidak dihitung masjid. Artinya apa? Orang junub boleh tinggal di sana, yang bagian belakang itu. Catatan yang kedua, selama tidak diyakini bukan masjid. Berarti kalau diyakini ini sebagai bukan masjid, berarti bukan contoh seperti itu. Yang ini yang lebar depannya kampus apa ini? A. Ya, depannya kampus A itu. Dia kan siapa meyakini itu masjid? Tidak ada yang meyakini itu masjid. Ya kan? Maka itu bukan masjid. Sehingga boleh di sana kamu. Itu catatannya. Jadi ada 2. Nah, kemudian Sayyid Umar Basri berkata dalam Hasyiah Tuhfah, takbir menggunakan au itu lebih utama. Ya, kan di sini takbirnya malam yutayakkon hudusuha ba'dahu
Wa annaha pakai waw. Sedangkan menggunakan au itu lebih utama katanya. Ya coba pikir sendiri, pasti lebih utama menggunakan au katanya. Berarti seperti yang saya bilang tadi, kalau salah satunya itu diyakini, misalkan diyakini baru datang setelah masjid, atau diyakini itu bukan masjid, maka statusnya ruhbah yang ada di sekeliling masjid ini itu bukan masjid. Walaupun itu tidak baru datang, misalkan ada masjid dibangun, dibangun berdiri, kemudian dibangun juga di luarnya, dan orang yakin ini bukan masjid, ya maka bukan masjid, walaupun bersamaan dibangun. Paham ya? Itu status ruhbah. Nah, masjid yang ada ruhbahnya itu jarang. Kalau di Sulawesi, kalau di Jawa pasti ada ruhbahnya. Malahan ruhbahnya itu lebih luas daripada bagian dalamnya. Itu. Makanya tinggal dilihat ruhbahnya di sini apakah penambahan atau tidak. Kalau ruhbahnya itu adalah penambahan, maka itu statusnya bukan artinya orang iktikaf di situ tidak sah, sebagaimana iktikaf juga di sana. Sudah, kita sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.